Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rita Septiani dengan NIM 2280200007 dan Desi Ratnasari dengan NIM 2280200012 akan mempresentasikan mengenai manajemen kurikulum. Oke, pembahasan yang pertama ada mengenai pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kurikulum. Manajemen dalam dunia pendidikan adalah pengolahan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah yang meliputi manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Sedangkan kurikulum menurut Nasbi Ibrahim tahun 2017 adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen seperti tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi, manajemen kurikulum yaitu pengolahan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, pembelajaran, pedoman pelaksana pembelajaran untuk mencapai sesuatu. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Dari masa ke masa, perkembangan kurikulum di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Bisa dilihat oleh teman-teman, ini perkembangan kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Dan saat ini, kurikulum yang masih diterapkan yaitu kurikulum 2022 atau disebut juga sebagai kurikulum merdeka. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep manajemen kurikulum. Dalam dunia pendidikan, kurikulum merupakan penentu utama kegiatan di sekolah. Segala aktivitas yang ada di sekolah mengacu pada kurikulum yang ada. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum harus dirumuskan sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan peserta didik, tuntunan, dan kemajuan masyarakat. Pemahaman tentang konsep dasar manajemen kurikulum merupakan hal yang penting untuk para kepala sekolah yang berfungsi sebagai modal untuk membuat keputusan dalam implementasi kurikulum yang akan dilakukan oleh guru. Manajemen kurikulum menjelaskan pengorganisasian sumber-sumber yang ada di sekolah, sehingga kegiatan manajemen kurikulum ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbandingan kurikulum Indonesia dengan beberapa negara, yaitu negara Jepang, Korea, dan Finlandia. Kurikulum pendidikan di Indonesia menggunakan sistem kurikulum 633, 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan di Jepang. Tingkatan pendidikan di Jepang sama dengan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan sistem 633. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama digolongkan sebagai compulsory education dan sekolah menengah atas digolongkan sebagai educational board. Perbandingan kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum pendidikan di negara Finlandia. Jenjang pendidikan di Finlandia meliputi pra-pendidikan dasar, pendidikan dasar dan menengah, tertiary pendidikan, pendidikan tinggi, dan pendidikan dewasa. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Ratnasari. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Materi selanjutnya adalah hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Hubungan antara kurikulum dan pembelajaran dalam tercapainya tujuan pendidikan itu digambarkan oleh kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapainya tujuan yang mencakup seluruh pengalaman belajar yang terorganisir dengan baik dan dikembangkan dan dipersiapkan bagi peserta didik untuk mengatasi situasi kehidupan nyata. Materi selanjutnya adalah fungsi manajemen yang dibagi menjadi fungsi manajemen sebagai peserta didik dan fungsi manajemen sebagai guru.
Fungsi kurikulum bagi peserta didik yaitu kurikulum sebagai organisasi pengalaman belajar yang disusun dan disiapkan untuk peserta didik sebagai salah satu konsumen. Sedangkan fungsi kurikulum bagi guru yaitu menjadi pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan pengalaman pada peserta didik dan menjadikan pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik. Dalam manajemen kurikulum, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu ada 5. Yang pertama, produktivitas, yaitu hasil yang diperoleh dari kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum, seperti pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang kedua adalah demokratisasi, yaitu pelaksanaan kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengolahan, pelaksanaan, dan subjek didik. Yang ketiga adalah kooperatif, yaitu untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, itu perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Kemudian yang kelima itu adalah efektivitas dan efisiensi, yaitu serangkaian kegiatan manajemen kurikulum itu harus mempertimbangkan efektivitas dan efisien untuk mencapai kurikulum. Kemudian yang terakhir itu adalah mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, di mana yaitu proses manajemen itu harus dapat memperkuat dan mengarahkan kepada visi, misi, dan tujuan. Komponen perencanaan kurikulum yang dibagi menjadi 5. Kurikulum sebagai sistem mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan. Yang pertama itu adalah komponen tujuan, di mana perumusan tujuan pembelajaran itu perlu peningkatan kemampuan siswanya sebagai anggota dalam masyarakat. Yang kedua itu adalah isi kurikulum, yaitu susunan dalam bahan kajian dalam pelajaran yang bertujuan untuk tercapainya pendidikan nasional, yakni bahan pelajaran dan mata pelajaran. Nah, adapun beberapa kriteria dalam menentukan isi kurikulum yaitu adalah signifikan, valid, relevan, kemudian manfaat, kemudian reliability, dan yang terakhir adalah minat. Kemudian yang ketiga itu adalah kegiatan belajar, yaitu kegiatan yang dirancang supaya peserta didik itu bisa mendapatkan suatu konten tertentu, sehingga tujuan yang ditentukan khususnya maksud dan tujuan kurikulum itu bisa terwujud. Kemudian yang keempat itu adalah sumber. Dalam mencapai tujuan itu terdapat berbagai sumber yang dapat digunakan. Di antaranya itu adalah buku, kemudian software komputer, film, DVD, proyektor, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi, yaitu tahap penilaian yang dilakukan dengan tahapan tertentu, berkelanjutan serta transparan. Dalam tahapan tersebut itu terdapat 7 tahapan prosedur yang harus dilalui, yaitu yang pertama penandaan evaluasi, kemudian perincian tugas, kemudian desain evaluasi, kemudian mengumpulkan data, kemudian analisa data, kemudian menyusun kesimpulan, dan yang terakhir adalah menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Hasil wawancara mengenai manajemen kurikulum yang dilakukan oleh kelompok 3 pada Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kota Serang, dan hasilnya itu adalah yang pertama, kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi anak kelas 10 itu menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 12 dan 11 itu menggunakan kurikulum 13. Kemudian tujuannya itu adalah memulihkan pembelajaran pasca pandemi. Kemudian evaluasi kurikulum Merdeka yaitu pelaksanaan proyek yang berfungsi untuk memperbaiki hal-hal yang kurang. Kemudian tantangannya itu adalah guru itu masih terbiasa dengan sistem penilaian 2013. Mohon maaf teman-teman, izin meralat untuk tempat observasi kita di SMA Negeri 6 Kota Serang, bukan di SMA Negeri 5 Kota Serang. Nah, itulah hasil diskusi dan wawancara
kelompok 3 mengenai manajemen kurikulum. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.